Udah nih? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Cepu Cerita Puasa Sa. Oke, ini semakin dekat ke Lebaran ini, karena memang mau ditayangin semakin dekat Lebaran ini, dan di puasa saya 2-3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir lah ada budaya baru. Budaya sih lama, cuma namanya baru. Ya, dulu namanya bingkisan, terus ganti parcel, terus ganti hampers. Ya, cuman hampers ini akhirnya ada. Kalau dulu ya kayaknya kalau yang ngirim parcel itu, waktu gua kecil-kecil ya, bingkisan atau parcel itu justru dari kantor kayaknya, lembaga-lembaga gitu ya. Apa karena dulu nggak punya relasi ya gue ya? Maksudnya setahu gue sih kayaknya misal kantor ngirim ke keluarga karyawannya gitu. Terus kalau antara teman ke teman itu kartu doang, postcard doang kayaknya deh gitu ucapan doang gitu. Terus parcel ganti parcel tuh isinya tuh makanan apa ya, kayak kue lebaran lah gitu, biskuit ya, parcel tuh biskuit kayak gitu. Isinya juga sekarang berubah tuh, kalau udah ganti hampers tuh isinya udah bisa macem-macem. Ada yang makanan masih ada ya, makanan tuh masih ada. Terus tea set tuh udah mulai tuh, piring udah mulai ada yang ngirim hampers. Terus ya macam-macam lah, apaan aja bisa dipakai buat ini, nggak ada hubungannya sama makanan gitu. Dan hampers sekarang itu kayaknya udah ada kewajiban kalau kita dikirimin, kita harus ngirimin balik gitu ya, gitu gak sih? Iya. Kayaknya ya. Kalau itu sih apa? Secara tidak langsung ya, etika kali ya. Mungkin ya. Tapi kalau yang dikirimin nggak punya duit, gimana? Ya berarti enggak lah. Orang kayaknya kalau orang yang ngirimin kayaknya nggak berharap dikirimin balik dah. Kayaknya enggak ya, nggak usah dia ngirim aja pasti juga, nggak ada harapan untuk dikirimin balik juga gitu. Iya, jadiin doa aja supaya tahun depan bisa balikin gitu ya. Nggak harus tahun ini juga dibalikin ininya gitu. Mas, balikin semua gak tuh? kalau yang nggak punya, gue malah enggak kayaknya deh. Puluhan hampers ya? Hah? Banyak gak? Banyak. Yang kirim hampers ada Puluhan. Ada ya puluhan ya. Gue ngirim juga sih, tapi nggak harus sama orang yang ngirimin gue gitu. Nggak. Terus gue juga nggak mengharapkan orang yang gue ngirimin balik juga. Ada juga yang nggak ngirimin balik juga gitu. Gue tahu dia nggak mungkin dia ngirimin balik gitu, ininya ya udah kita ngasih aja gitu. Kayaknya juga nggak apa-apa deh, akhirnya nih orang-orang aja kali yang bikinin isu-isu yang seperti ini gitu. Karena mungkin gara-gara ngado kondangan ya, ngado kondangan juga begitu kan. Ada kondangan gitu nih, waktu siapa ya? Ada yang ngirim emping gitu, dia ini kondangan ngirim emping. Nah tahun depannya yang ngirimin emping ngasih apa, bikin resepsi kondangan juga. Yang dikasih emping harus balikin emping. Harganya udah beda pasti gitu, tapi dia bentuknya itu emping gitu, emping. Terus juga katanya kalau kondangan itu harus dicatat ya, ditulis nama. Lo kalau kondangan penulis nama nggak? Kalau masukin uang kondangan? Gue kagak, gue juga gitu. Tapi buku tamu doang. Tamunya nulis nama. Iya, di buku tamu nulis nama, kalau di amplopnya enggak kan, orang isinya koran. Tapi gue dapet loh koran waktu gue itu. Ada. Gue juga dapet. Ya, yang isinya koran. Iya. Iya kan? Iya. Dapat ada loh. Itu saking orang malunya kali ya, nggak ngamplopin ya.
Kalau dia buat iseng, buat lucu-lucuan pasti dinamain sama dia. Temen gitu ya. Gocap aja malu namanya. Gitu. Ah? Gocap aja malu namanya. Gocap malu. Iya, jadi bingung dah ya orang maksudnya supaya seikhlasnya akhirnya bikin jadi gitu. Ya mungkin yang kayak gitu ya. Itu dicatat nanti kalau misal dia kasih bikin resepsi, bikin ini dikasihnya dengan nilai-nilai yang sama gitu. Padahal kalau misal kasih sekarang 100.000, terus nanti baru 6 tahun lagi ada yang bikin dia kasih 100.000 kan udah turun. Harusnya berdasarkan di ini kan dengan harga emas. Udah malah jadi ribet jadinya. Udahlah ngasih, nggak usah mengharapkan kembali gitu. Terus ngebales juga nggak usah dijadikan beban gitu. Kalau nggak punya uang udah nggak usah dipaksain untuk apa namanya. Tapi jadi omongan. Serba salah dah ya. Enggak lah nggak ada yang ngomongin. Kita doang kali yang ngomongin nih. Yang lain nggak ada yang ngomongin juga sebenarnya. Gitu. Oke, Cepu kali ini akan menampilkan seorang anak petani. Diana anak paman petani. Enggak. Anak petani ini berasal dari Madiun. Punya potensi besar sekali di dunia komedi ini. Ini dia Cepu Nope Novian. Nama saya Nope Novian, saya dari Desa Kenongrejo, Kecamatan Pelangkenceng, Kabupaten Madiun. Sekarang stay di Kosdrit. Asoy. Pertama kali puasa full umur berapa ya? Pokoknya kelas 4 SD kalau nggak salah. Itu karena dituntut sama guru. Ada guru agama ngasih ini buku, formulir gitu. Harus diisi tiap puasa itu. Apa itu namanya bukunya? Nah, gitu. Itu mulai puasa full karena kebutuhan nilai sih. Batal itu biasanya karena pas puasa, pas SD dulu, paginya habis subuhan dari masjid itu main bola di lapangan depan rumah. Itu biasanya selesai jam 7, jam 8 itu tenggorokan kering. Wes kena ada apa di kulkas atau apa langsung diminum, tidak kuat tuh batal-batalnya. Nah kalau sekarang batalnya karena syahwat. Tidak sanggup menahan syahwat, itu susah. Menu favorit kalau di Madiun, susah kalau di kategorikan favorit karena makan ya seadanya dulu itu. Jadi apa yang disajikan mae yaitu yang dimakan. Tapi yang paling suka kalau mae bikin kolak, itu suka banget tuh. Enak itu kolak, manis, pisangnya mau antep ya. Gitu kolak. Yang dikangenin dari kampung apa ya? Belum ada yang dikangenin dari kampung karena yang menikmati setiap kehidupan nih. Kalau lagi di desa sajiannya itu, aktivitasnya itu, kalau di sini ya begini, belum ada yang dikangenin. Mungkin apa ya? Nggak ada, belum. Mae kemarin ya habis ketemu, Pak E juga habis ketemu. Ya mungkin cuma kangen Mae Pak E, pengen tiap hari bersama. Cuma kan kalau kesini kan nambah budget. Membawa keluarga menambah budget. Ramadan menurutku adalah tempat dihapuskannya dosa-dosa. Jadi kalau Ramadan ini, meskipun kita dulu itu penjudi ulung, penzina ulung, kemungkinan di Ramadan itu bisa dihapuskan dosanya kalau mengikuti aturan. Kalau nggak mengikuti apa yang mau dihapus gitu. Nah menurutku itu untuk kembali ke fitrah itu susah karena itu nggak bisa kalau suruhan orang, itu diri sendiri susah kembali ke fitrah itu. Orang lain puasa, kalau kita nggak pengen puasa ya nggak bakal ngikuti itu. Biasanya bisa kembali ke jalan yang benar itu menurutku adalah saat keadaan terpuruk. Kalau surplus kadang lupa. Kalau surplus lupa kadang.
lupa dengan yang kuasa. Karena terpuruk, nah, ya Allah, tolong hamba ini ya Allah. Lancarkanlah semua kegiatan ya Allah. Kalau surplus namanya. Gitu. Kalau ini udah berapa kali nih puasa di Jakarta, Pak? Puasa di Jakarta ini udah 2 kali Ramadan, alhamdulillah hampir batal semua. Cuma masih oke, masih aman. Masih puasa lah. Belum tergoda apapun karena ya bangunnya jam 4 kok. 4 sore, aman. Aman. Budayanya bedanya adalah kalau di Madiun dulu ada TV. Jadi tiap puasa kita bisa nyetel sinetron atau apapun. Kalau di sini di kosan enggak ada toh. Adanya YouTube, nge-YouTube. Itu baru apa ya? Bedanya apa ya? Di segi apa ya? Ya budayanya, kulturnya, kebiasaan orang-orangnya. Oh, kebiasaan orang-orangnya ya. Kalau di sana sama di sini apa ya Mas Sempe ya? Bedanya? Enggak tahu aku bedanya. Karena hampir sama ya. Hampir sama. Dulu kalau di Madiun yo, aku puasa bapak enggak yo. Enggak masalah. Di sini juga sama. Aku puasa, aku enggak puasa, orang lain puasain, enggak masalah. Dulu bapak kebul rokok ngopi ngono, aku yo masih kuat menahan itu, enggak tergoda. Di sini orang enggak tergoda juga kalau aku ngerokok ngopi gitu. Gitu. Kalau sahur perbedaannya, kalau dulu itu sering dibangunin sama mae gitu. Kalau di sini yang bangunin teman-teman kos gitu. Ayo sahur. Karena kebetulan di kos sendiri itu sering ada santunan kalau tiap Ramadan itu dari senior dan juga komik-komik yang sukses lah, ataupun istri komik yang sukses itu sering ngasih santunan. Ya maka dari itu kalau enggak puasa kayak gimana gitu. Udah dibayarin orang enggak puasa. Mantep. Mau masuk kok. Masuk, enggak ada kalimat lain selain mau masuk. Susah ya jadi mae pae. Sangat susah. Wes sedih nih aku kalau bahas itu. Masuk Pak ya, mae pae mantep. Mantap ya. Mantep Pak. Terbaik. Tahun ini akan pulang kampung. Pulang kampung, nanti akhir-akhir lah pulang kampung itu. Ya dimanfaatkan sebaik mungkin teman-teman Ramadan kali. Sosokan aku ngasih tahu orang Ramadan tahun ini harus gimana. Ya dimanfaatkan sebaik mungkin teman-teman, karena kita belum tentu ketemu Ramadan tahun depan, entah kecelakaan ataupun apa ya, makanya dimanfaatkan waktunya puasa, terawih semampunya lah. Kalau lagi senggang ya kau genjot demi kelancaran, genjot ibadahnya gitu. Aku ngomong gitu ya, aku nggak melakukan kok sosokan ngomong gitu. Ya makanya dijalani semampunya gitu. Ya teman-teman, yang penting happy teman-teman, asoy gitu. Oke, Ya. terima kasih Mas Sofe atas Siap. petuahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Janggal aku.